Selamat pagi semuanya. Sebelumnya panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing, berbagi ilmu dalam acara workshop videografi ini. Ini dari teman-teman KSR UIN Malang ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Nurdi. Ini PPT-nya udah keluar ya? Sudah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Nurdi. Kebetulan saya juga sama seperti teman-teman sekalian, saya adalah mahasiswa di UIN Malang dan sekarang semester mau 7 ini saya sendiri dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya saya mau cerita, jadi kemarin itu gimana kok bisa saya jadi pemateri dalam acara ini. Nah, kemarin itu saya dikontak oleh salah satu senior saya di media Pondok Jatim, katanya suruh memberi pengajaran pelatihan kepada teman-teman terkait videografi, terutama terkait editing. Nah, itu pelatihannya diadakan kepada teman-teman media pondok karena emang biasanya saya diminta senior saya tersebut untuk sharing, membantu teman-teman yang ingin belajar tentang videografi. Nah, ternyata setelah dihubung-hubungkan akhirnya ketemu dan ternyata acara ini dilaksanakan oleh KSR PMI. Ya, jadi dan ini pertama kali saya melaksanakan pemateri, saya melaksanakan materi secara online karena biasanya saya langsung terjun ke beberapa pondok pesantren untuk sharing terkait videografi. Jadi ini nanti memang kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum memulai videografi ini, saya beri pengantar dulu mengapa videografi. Seperti yang dikatakan Ibu Pembina tadi, Ibu Fitria tadi, emang saat ini videografi itu lagi hype, lagi booming banget. Semua organisasi, semua kalangan kayaknya sekarang juga membutuhkan yang namanya videografi, apalagi sekarang ini lagi booming yang namanya media sosial, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Itu platform-platform yang mewadai kita untuk saling berbagi informasi, terus untuk saling berkomunikasi, salah satunya menggunakan videografi ini. Nah, jadi sebelumnya saya ingin berbagi cerita pengalaman saya selama ini di bidang videografi. Kebetulan saya sekarang menjadi seorang freelance, artinya saya nggak ada kerjaan tetap di bidang video, dan biasanya saya mendapatkan job-job video itu dari teman-teman ataupun dari masyarakat lain, entah itu dokumentasi, lalu juga ada konten-konten iklan, dan lain sebagainya. Nah, terus untuk pengalaman saya sendiri, kebetulan Desember kemarin saya ada KKM, lalu baru saja kemarin itu juga saya magang, dan di kedua instansi yang saya tempati tersebut, saya dikenal masyarakat, saya dikenal orang-orang di organisasi tersebut, ajaran videografi. Kemarin pas KKM, saya cerita sedikit, saya mendapatkan apresiasi yang tinggi karena pada saat KKM tersebut saya bisa membangkitkan sejarah di daerah yang saya tempat tersebut dengan agenda videografi. Lalu juga kemarin pas magang kebetulan saya magangnya di Kemenak Jombang, di lembaga yang emang basisnya itu kemasyarakatan, basisnya itu keagamaan. Nah, jadi kemarin saya pas di Kemenak Jombang itu kebetulan saat saya berkenalan, saya mengenalkan diri, saya sehari-hari sebagai videografi dan sebagainya. Nah, akhirnya pegawai-pegawai di sana itu tertarik, terutama di bagian yang hubungan masyarakat. Jadi kemarin saya bersama tim dari Kemenak Jombang itu
mencetuskan podcast perdana di Kementerian Agama Jombang. Jadi emang benar-benar videografi ini sangat dibutuhkan di berbagai organisasi, termasuk dalam KSR PMI ini di bidang kesehatan. Saya kemarin juga diminta untuk membantu tim dari RSI Unisma, Rumah Sakit Islam Unisma, untuk launching podcast di sana. Nah, termasuk dari KSR ini harapannya nanti setelah workshop ini teman-teman bisa langsung praktek untuk berbagi informasi apapun terkait KSR atau apapun itu di media sosial melalui video. Nah, itu untuk pengantar. Lalu selanjutnya videografi ini menurut saya kalau sekarang ini dibagi menjadi dua. Ada videografi kasual, ada juga videografi profesional. Sebelumnya ini PPT saya jalan ya? Jalan Ustadz, aman. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini nanti sebelumnya karena ini sifatnya online, nanti mungkin kalau di tengah-tengah ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman semuanya raise hand atau chat di kolom chat terkait pertanyaan agar kita saling diskusi, karena emang idealnya videografi ini, workshop videografi ini harus dilaksanakan secara offline agar kita saling berbagi ilmu. Udah, mungkin nanti teman-teman ini ada yang lebih jago daripada saya, nanti juga bisa sharing-sharing, bisa raise hand, bisa komen, bisa tanya, saya persilahkan nanti. Dan nanti kepada Mbak Moderator, mohon diingatkan kalau ada yang raise hand atau ada yang mau bertanya. Ya, yang pertama ini videografi kasual dan videografi profesional. Jadi ini kesimpulan yang saya ambil, saya amati dari boomingnya videografi saat ini. Jadi ada dua kalangan videografi saat ini, yaitu kalangan kasual dan kalangan profesional. Nah, kalangan kasual ini videografi yang gimana? Kalangan videografi kasual ini adalah mereka yang emang membuat video itu untuk bertujuan sebagai content creator. Jadi mereka membuat video lalu mereka mempublish ke akun media sosial mereka sebagai bentuk informasi mereka, sebagai bentuk mereka menyampaikan informasi, menyampaikan ide, menyampaikan perasaan mereka melalui video di media sosial. Lalu yang selanjutnya ada videografi di kalangan profesional. Nah, untuk videografi di kalangan profesional ini, Maaf Mas, sepertinya ya, slide-nya belum jalan ya, karena ini masih di slide 1. Sebentar. Saya ulangi lagi. Gimana? Udah jalan? Ini masih di slide 1, mungkin bisa dijalankan ke slide 2. Ya. Sudah jalan ya? Sudah. Ya, tadi sampai videografi profesional. Jadi kalangan videografi profesional ini emang mereka benar-benar membuat video untuk keperluan profesional yang menghasilkan uang, seperti entah film, terus produksi iklan, musik video, dan lain sebagainya. Itu videografi zaman saat ini. Jadi ada kasual dan ada videografi profesional. Lalu yang selanjutnya di kalangan para videografer saat ini yang booming sekarang ini lagi booming, itu juga ada yang namanya videografi, ada yang namanya sinematografi. Ini terkait teknik pengambilan video, teknik produksi video. Nah, untuk videografi ini mereka itu membuat video itu menangkap momen. Jadi seperti dokumenter, lalu juga seperti vlog. Mungkin ada di sini teman-teman yang kerja sebagai wedding, lalu dokumentasi-dokumentasi di acara, itu termasuk ke dalam teknik videografi. Dan videografi di sini umumnya lebih melibatkan kru yang sedikit, lalu dengan peralatan yang lebih ringkas. Lalu yang kedua ada teknik pembuatan video sinematografi. Nah, sinematografi ini emang
mereka itu membuat video dengan cara menciptakan momen. Jadi seperti kayak film, mereka melibatkan proses yang namanya praproduksi, lalu produksi, lalu pasca produksi, dan mereka melibatkan banyak kru dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Lalu juga mereka itu menciptakan momen, akhirnya mereka mendirect talent dan sebagainya. Untuk hasilnya seperti film, musik video, lalu juga termasuk podcast, itu juga termasuk dalam sinematografi, karena bagian-bagian seperti itu mereka itu lebih membuat momen daripada menangkap momen. Itu perbedaan videografi dan sinematografi. Lalu selanjutnya, karena kemarin sebelumnya dari panitia itu request untuk hari pertama ini kita belajar tentang basic pengambilan video, gimana pengambilan video yang benar, lalu setting kamera, kita kenali jenis-jenis kamera dan sebagainya. Lalu untuk hari kedua besok kita langsung praktek editingnya di aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, yang pertama sebelum kita melangkah ke teknik-teknik pengambilan video, kita kenali dulu jenis-jenis yang digunakan untuk videografi. Yang pertama di sini ada kamera DSLR. Jadi mungkin ini teman-teman sudah tahu, sudah akrab dengan yang namanya DSLR kamera ini. Dari DSLR kamera ini adalah kepanjangannya Digital Single Lens Reflex. Jadi pada sistem DSLR kamera ini untuk menangkap sebuah gambar, mereka memantulkan cahaya yang masuk melalui lensa ke kamera itu lalu dipantulkan kepada cermin. Nantinya dari cermin itu dipantulkan ke viewfinder. Itu untuk DSLR kamera. Lalu yang kedua ada yang namanya mirrorless kamera. Ini teman-teman juga mungkin nggak asing lagi, yang sama yang namanya mirrorless kamera. Jadi mirrorless kamera ini versi lebih modern dari DSLR. Untuk mirrorless ini sistemnya itu sudah tidak lagi menggunakan cermin. Jadi dari cahaya yang masuk ke dalam lensa lalu ke bodi kamera itu langsung masuk dan diproses secara digital menjadi sebuah gambar ataupun video. Nah, lalu bedanya apa DSLR sama mirrorless ini? Yang pertama, DSLR ini di kalangan media itu lebih dikenal dengan kamera foto. Sebenarnya bisa sih DSLR kamera ini buat video, tapi lebih propernya lagi dengan fitur-fitur yang ditanamkan di dalam bodinya, itu DSLR kamera ini cenderung mengarah kepada fotografi. Nah, lalu untuk mirrorless ini gimana? Jadi mirrorless kamera yang sedang booming saat ini, yang sedang beredar di pasaran kamera saat ini, mereka itu ada berbagai jenis. Ada yang memang mirrorless kamera dikhususkan untuk foto dengan fitur-fitur di dalamnya yang masih ditanamkan untuk fotografi. Lalu juga ada kamera mirrorless seperti Sony A7S, itu memang fitur-fitur di dalamnya itu ditanamkan untuk videografi. Lalu juga ada yang kamera mirrorless itu sifatnya hybrid, jadi mereka nggak cenderung ke fotografi, juga nggak cenderung kepada videografi. Jadi buat videografi oke, buat fotografi juga oke. Itu ada beberapa jenis mirrorless yang seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada camcorder. Mungkin teman-teman sering lihat di acara-acara kamera yang dipakai buat live streaming atau dokumentasi acara secara full, itu pakai yang namanya camcorder. Nah, bedanya apa camcorder ini dengan kamera-kamera dua sebelumnya? Jadi untuk camcorder ini sifatnya mereka lebih tahan lama. Jadi biasanya camcorder ini dipakai dalam acara untuk live streaming atau dokumentasi dengan durasi yang panjang. Misalkan acara yang 1 jam sampai 2 jam, 3 jam, camcorder ini mampu bertahan lama untuk merekod atau live streamingkan acara tersebut dengan jangka yang lama. Lalu yang keempat ada cinema kamera. Nah, cinema kamera ini versi lebih profesional dari mirrorless kamera. Jadi sebenarnya cinema kamera ini untuk sistemnya sama dengan mirrorless kamera, tetapi dengan berbagai fitur, lalu dengan berbagai opsi input, output yang lebih profesional lagi. Nah, untuk cinema kamera ini
mungkin teman-teman masih asing karena emang sinema kamera ini umumnya digunakan kepada produksi-produksi yang sudah tingkatan atas seperti film Hollywood, lalu musik-musik video, dan harganya pun juga nggak murah. Biasanya itu dibanderol dengan harga 100 juta ke atas, jadi 100-200 ke atas itu yang namanya sinema kamera. Lalu untuk merek-mereknya sendiri, sinema kamera mungkin teman-teman juga masih asing, ada yang namanya Red Camera, lalu juga Arri Kamera, Alexa Kamera, itu salah satu merek-merek dari sinema kamera. Dan memang ini dipakai kalangan profesional tingkat atas. Nah, selanjutnya setelah tadi mengenal jenis-jenis kamera, sekarang yaitu jenis-jenis lensa. Jadi emang di kamera DSLR, kamera mirrorless, lalu juga ada beberapa seri dari camcorder, lalu juga di sinema kamera itu jenis-jenis kamera yang emang lensanya bisa diganti sesuai kebutuhan dan keinginan dari videographer. Yang pertama jenis lensa itu ada ya lensa fix atau biasa disebut lensa prime. Nah, lensa fix atau lensa prime ini adalah lensa yang hanya memiliki satu focal length. Jadi kalau teman-teman pernah dengar lensa 50 mm, lensa 35 mm, nah itu namanya lensa fix karena mereka nggak ada sistem zoom-nya, hanya ada sistem untuk fokus atau aperture-nya saja. Dan biasanya lensa fix ini digemari karena mereka menggunakan aperture yang cenderung besar seperti f1.8, lalu juga f1.4, f2.8, di mana ketika aperture tersebut besar maka akan menimbulkan efek bokeh yang bagus pada gambar. Jadi kalau teman-teman biasanya ini pakai kamera apa nih kok bisa bokeh, sebenarnya bukan kameranya, itu adalah efek yang ditimbulkan dari lensanya. Lalu yang kedua ada yang namanya lensa zoom. Jadi lensa zoom ini yang memiliki focal length yang bervariasi, bisa di zoom. Jadi misalkan lensa kalau di sini saya contohkan 18 sampai 135 mm. Jadi zoom minimalnya itu di focal length 18, lalu zoom maksimalnya itu di focal length 135 mm. Nah, kelebihan lensa zoom ini ya mereka fleksibel banget, bisa di zoom. Misalkan kalau kita kurang dekat dengan objek, maka kita bisa zoom saja kameranya. Kalau terlalu dekat bisa kita zoom out. Nah, lalu kelemahannya menggunakan lensa zoom ini, aperture yang dimiliki itu cenderung besar dan akhirnya di gambar itu gambarnya kurang bokeh. Tapi ada beberapa lensa zoom itu yang mereka bisa di zoom dengan bukaan atau aperture yang besar sehingga menimbulkan efek bokeh yang bagus. Tapi biasanya lensa zoom yang seperti itu memiliki harga yang sangat mahal, kisaran 10 juta ke atas. Karena memang ya fiturnya sudah good, sudah bagus, bisa di zoom, lalu juga bisa menimbulkan efek bokeh karena aperturnya besar. Itu untuk jenis-jenis lensa. Jadi kalau teman-teman misalkan, loh ini gambarnya kok bagus, bisa bokeh, itu sebenarnya bukan dari kameranya, itu dari lensanya. Kamera apapun kalau lensanya bagus, itu juga menghasilkan karakter gambar yang bagus sesuai dengan kondisi lensanya. Next yaitu resolusi video. Ya sebelumnya ini seperti yang saya katakan tadi, kalau memang teman-teman ada yang masih dibingungkan, monggo silahkan raise hand atau chat di kolom chat agar kita nanti bisa saling diskusi. Karena emang sebenarnya saya juga bukan profesional banget. Mungkin ada banyak kekurangan yang ada di saya, jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa saling sharing, saling diskusi. Begitu ya. Lanjut ke materi yaitu resolusi video. Jadi video itu ada resolusinya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar resolusi Full HD, resolusi 4K, lalu resolusi XK, itu yang namanya resolusi video. Nah, jadi video itu kan sebenarnya terdiri dari titik-titik pixel. Nah, titik-titik pixel ini, kerapatan titik-titik pixel itu yang namanya resolusi. Jadi resolusi 720p itu 1280 kali 720. Jadi di
frame video itu untuk lebarnya ada 1280 pixel, 1280 titik, lalu tingginya itu ada 720 titik. Nah, semakin rapat pixel-pixel ini maka dihasilkan pun juga makanya ada, kalau di sini ada 480p, lalu juga ada 20p HD, lalu juga ada Full HD 1080p, lalu ada Quad HD atau biasa dinamakan Full HD Plus itu 1440p, lalu juga ada 4K, lalu di atasnya lagi sekarang juga sudah ada XK dan ada 12K. Nah, itu terkait resolusi video. Nah, untuk sekarang standarnya, kalau standar yang paling versi bawah itu di kamera yaitu 720p. Nah, untuk standar atas sekarang itu banyak sekali kamera yang udah mendukung resolusi 4K. Jadi kalau teman-teman mau ngambil video nanti bisa di antara ini, antara 720p HD ataupun kalau kameranya mendukung itu bisa di resolusi 4K. Nah, lanjut, video ada yang namanya FPS atau frame rate. Jadi kan sebuah video itu sebenarnya adalah jajaran foto-foto yang digabung menjadi satu. Jadi setiap detik video itu ada beberapa frame foto yang digabung menjadi satu dan dijalankan secara berurutan. Nah, semakin banyak foto-foto, semakin rapat foto-foto ini dalam 1 secondnya, itu menghasilkan efek video yang lebih natural, yang lebih jelas, yang lebih gimana ya, bergeraknya itu lebih enjoy gitu. Jadi misalkan kalau di sini saya contohkan ini ada 60 fps, ada 20 fps. Jadi kalau 60 fps ini di setiap 1 second video, di setiap 1 detik video itu sebenarnya ada 60 gambar. Gambar itu dijalankan bareng. Nah, ketika gambarnya rapat ini, videonya akan enak dilihat dan videonya itu akan kelihatan lancar. Lalu kalau 20 fps ini berarti di dalam 1 detik video itu ada 24 gambar. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin ini saya contohkan. Nah, ini kelihatan kan bedanya 12 fps, 25 fps, dan 50 fps. Kalau 50 fps ini berarti di dalam 1 detik video itu ada 50 gambar. Kalau fps ini dalam 1 detik video itu ada 25 gambar. Kalau 12 fps dalam 1 detik video itu ada 12 gambar. Nah, umumnya untuk fps yang digunakan kalau di film-film ataupun video-video normal itu antara 24, 25, 29 atau 30 fps. Itu untuk video biasa. Nah, untuk video-video yang lebih sinematik, video yang di situ banyak slow motion dan sebagainya itu biasanya menggunakan 60 fps karena akan menimbulkan efek yang lebih bagus di video. Kalau 20 fps atau 25 fps itu efeknya lebih natural, seperti yang kita menangkap keadaan dengan mata sendiri. Itu kalau di videografi umumnya menggunakan 24 atau 25 fps. Nah, kalau teman-teman kurang jelas, ini ada video perbedaan 60 fps, 15 fps, 30 dan 8. Ini kelihatan kan yang di 8 fps ini cenderung kayak macet-macet gitu ya. Kalau yang di 60 fps ini kelihatan lebih lancar. Ini nggak tahu di device teman-teman ini videonya berjalan lancar atau enggak, karena juga tergantung internet. Inilah kelemahannya kalau kita online. Bisa dicari aja di YouTube atau di apapun perbedaan video 60 fps dan 15 atau fps yang lainnya. Intinya semakin tinggi fps maka video tersebut semakin lembut, pergerakannya semakin lancar, enggak entat-entat gitu. Kalau semakin rendah karena emang dalam 1 detik itu gambarnya sedikit, itu biasanya akan nyendat-nyendat videonya. Itu terkait fps atau frame rate atau frame per second. Lalu yang selanjutnya ada segitiga exposure. Jadi
sebetulnya videografi itu nggak jauh sama teknik fotografi. Di fotografi juga ada yang namanya segitiga exposure, lalu di videografi juga ada teknik segitiga exposure. Jadi segitiga exposure ini merupakan istilah yang biasa digunakan di kalangan videografer, fotografer itu untuk menunjukkan kepada 3 elemen dasar, yaitu yang pertama ISO, lalu shutter speed, lalu aperture. Nah, ini ada perbandingan. Yang pertama aperture atau bukaan, atau kalau biasanya di kamera itu ada istilah f-stop atau f1.4. Untuk aperture ini semakin lebar bukaannya f1,4, maka cahaya yang ditangkap itu semakin banyak, karena sistemnya kan misalkan nih lensa, kalau dia memiliki aperture yang besar, bukaan atau ring lubang lensa untuk menangkap cahaya itu mereka semakin besar, dan sehingga cahaya yang masuk itu juga semakin banyak. Dan semakin kecil itu maka cahaya yang masuk semakin sedikit, sehingga gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan aperture yang besar, itu selain gambarnya itu lebih terang, dia juga akan menimbulkan efek bokeh yang natural, efek bokeh yang bagus. Dan intinya di segitiga exposure ini, kalau yang namanya aperture itu semakin besar maka semakin terang. Besar itu kalau di aperture istilahnya ini. Jadi semakin kecil f1,4 itu kalau di aperture istilahnya semakin besar, karena bukaannya emang semakin lebar. Semakin lebar itu semakin banyak cahaya yang masuk, semakin terang. Lalu semakin kecil cahaya yang masuk sedikit itu semakin gelap. Kalau yang shutter speed ini biasanya istilahnya 1/, ada 1/2, ada 1/1000 dan sampai seterusnya. Nah, rendah itu yang di sini, yang di 1/2 atau seterusnya, itu mereka dalam menangkap cahaya itu lebih lambat, sehingga cahaya yang masuk akan lebih banyak. Jadi aperture yang rendah menghasilkan gambar yang terang, aperture yang tinggi itu menghasilkan gambar yang cenderung lebih gelap. Lalu untuk ISO ini seberapa sensitif kamera dalam menangkap cahaya. Jadi untuk ISO yang tinggi yang di sini itu maka semakin banyak cahaya yang ditangkap, semakin sensitif kamera terhadap cahaya, maka gambar yang dihasilkan semakin terang. Lalu kalau ISO-nya rendah, itu gambar yang dihasilkan itu semakin gelap. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini saya perinci satu persatu. Ya, yang pertama ISO. Jadi ISO ini seperti yang dijelaskan di dalam PowerPoint ini merupakan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jadi semakin tinggi ISO sebuah kamera, maka kamera tersebut semakin peka terhadap cahaya. Jadi gambar yang dihasilkan itu semakin terang. Nah, tetapi di keadaan-keadaan tertentu ISO yang tinggi itu menimbulkan yang namanya noise. Ini bisa kelihatan di sini titik-titik ini namanya noise. Jadi kalian kalau misalkan punya kamera, atau mungkin sekarang handphone sekarang itu ada seri-seri yang lebih pro yang bisa disetting manual, ada yang bisa disetting ISO-nya. Itu kalau ISO-nya terlalu tinggi itu akan menimbulkan noise. Benar, gambarnya terlihat terang, tapi kalau terlalu tinggi itu akan menimbulkan noise. Nah, kalau semakin rendah ISO-nya itu gambar yang dihasilkan cenderung lebih gelap, tapi noise-nya juga minim, gambarnya terlihat jernih. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kalau malam gini ISO-nya enaknya berapa, itu nggak bisa ditentukan. Jadi teman-teman bisa nyari sendiri dengan keadaan tersebut, ISO berapakah yang sekiranya gambar itu tetap terlihat terang dan juga gambar tersebut juga terlihat jernih. Itu tentang ISO. Lalu selanjutnya ada yang namanya aperture. Seperti yang sudah saya katakan tadi, aperture ini seberapa besar lensa itu membuka lubang untuk menerima cahaya. Jadi kalau semakin besar, maka cahaya yang masuk
itu juga semakin banyak. Kalau semakin kecil lubangnya ditutup, itu cahaya yang masuk semakin rendah. Nah, ini perbandingannya ketika aperture yang lebar dengan aperture yang sempit atau sedikit. Kalau yang lebar ini biasanya cahaya yang masuk lebih banyak dan akan menimbulkan efek bokeh seperti ini. Jadi ini objeknya dan background-nya itu terlihat lebih blur. Kalau aperture-nya lebih kecil, gambarnya cenderung lebih gelap dan background-nya itu kurang blur. Itu untuk aperture. Lalu selanjutnya shutter speed. Jadi shutter speed ini adalah waktu atau lama sebuah kamera itu menangkap satu gambar. Jadi misalkan kamera nih, cekrek. Nah, dalam mengambil gambar itu kan kamera membutuhkan waktu. Kalau semakin lama waktunya, maka cahaya yang masuk itu akan semakin besar dan gambarnya akan terlihat lebih terang. Nah, tetapi kelemahannya kalau kita mengambil dengan shutter speed yang rendah, misalkan shutter speed-nya 1/15. Nah, ini gambar yang dihasilkan akan menimbulkan efek motion blur, kurang natural. Kalau aperture-nya tinggi, itu gambar yang dihasilkan karena emang waktu yang digunakan kamera untuk menangkap sebuah gambar itu lebih cepat, maka gambar yang dihasilkan lebih terlihat natural. Nah, untuk di video sendiri itu ada ketentuan untuk pengaturan shutter speed ini. Jadi kalau di videografi, kalau di pengambilan video itu shutter speed itu harus 2 kali dari jumlah fps video. Jadi misalkan teman-teman nih, tadi kan udah saya jelaskan terkait fps. Misalkan teman-teman di fps-nya itu mengambil 30 fps, di kameranya disetting 30 fps, maka shutter speed ini agar videonya itu nggak patah-patah, terlihat natural, itu harus menggunakan 2 kali jumlah shutter speed. Misalkan 30 fps ya berarti shutter speed-nya 1/60. Kalau 50 fps itu maka shutter speed-nya 1/100. Nah, shutter speed ini kalau kurang dari 2 kali itu akan menimbulkan efek motion blur. Jadi gambarnya kurang natural. Nah, kalau lebih banyak dari 2 kali, artinya 2 kali lebih, misalkan video 50 fps, shutter speed-nya 1/1000, itu sebenarnya kalau kita ngambilnya di siang hari itu nggak apa-apa, it's okay, artinya video yang dihasilkan akan tetap baik-baik saja. Tapi kalau di keadaan tertentu, misalkan di malam, ada yang lampu-lampunya itu akan menimbulkan yang namanya flicker. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami nih, ngambil video ketika di dalam frame itu ada sebuah lampu, itu terlihat kedap-kedip. Itu namanya flicker, dan itu ditimbulkan karena shutter speed ini kita terlalu tinggi. Nah, normalnya kalau di keadaan malam hari yang banyak lampunya, itu shutter speed-nya adalah 1/100 agar lampunya nggak terjadi flicker. Itu tentang shutter speed. Next, setelah tadi kita belajar tentang tata cara setting kamera, kita menuju ke kamera movement. Nah, sebelumnya nih untuk teman-teman mungkin sampai di sini ada yang tanya atau akan ada yang menambahkan apapun, monggo dipersilakan sebelum kita ke materi kamera movement yang lebih lanjut. Mungkin teman-teman masih bingung milih kamera yang bagus gimana, milih lensa bagus yang gimana, lalu cara setting kamera itu gimana, monggo silahkan. Saya beri waktu. Ya, ini Diana Fauzia, Resen. Monggo silahkan on cam, on mic. Kalau mau bertanya atau menambahkan atau diskusi dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Nah, di sini aku mau nanya, Kak. Kan saya juga bukan yang pinter bikin video, cuma biasanya selalu disuruh bikin kayak video selama kuliah, video pembelajaran dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, saya juga ngeditnya di
CapCut, kalau enggak di VN gitu kan. Nah, di CapCut itu ada namanya frame rate juga. Tadi kalau nggak salah FPS itu frame rate itu ya, Kak? Iya, benar. Ya. FPS atau frame rate. Ya. Nah, di situ saya sering make yang FPS-nya tuh 60, sedangkan gambar yang saya cantumkan tuh nggak ada 60 gitu kan. Sedangkan kalau misalkan 24 FPS itu gambarnya 24 dan sebegitu terusnya. Tapi ini enggak, karena gambar saya juga ada animasinya. Jadi kayak saya mikir kalau misalkan nanti saya pakai yang 24 tapi ada animasinya, ntar kurang bisa lajunya tuh mandek gitu loh, Kak. Jadinya Ya. saya selalu pakai 60 gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa, maksudnya bener nggak sih gitu? Ya, jadi berbicara mengenai FPS ini sebenarnya fleksibel banget. Memang kalau di dunia motion graphic, dunia animasi itu umumnya mereka menggunakan FPS 60 agar gambar yang dihasilkan itu lebih nggak mandek-mandek gitu. Gambarnya lebih lancar, lebih bagus. Nah, tetapi di keadaan tertentu juga kita membutuhkan FPS 24. Lalu gimana kalau misalkan kita udah ambil misalkan ya dari animasi itu benar 60, lalu yang kita ambil misalkan dari kamera HP itu FPS cuma 30 atau 24, lalu pas ekspor video kita setting ke 60 FPS gitu kan gitu. Ya, emang ada beberapa aplikasi itu emang yang mereka mendukung peningkatan FPS, seperti kalau saya biasanya pakai Adobe Premiere Pro, itu di Premiere Pro ada yang namanya fitur optical flow. Jadi misalkan nih kita ngambil gambar dengan kondisi FPS 24, lalu pas kita ngedit video itu kita mau ambil 60 FPS. Itu gimana nanti kalau kita aktifkan optical flow-nya itu, nah secara otomatis aplikasi tersebut akan membuat frame-frame baru di video tersebut. Jadi walaupun videonya 20 fps, kita edit menggunakan 60 fps, itu aplikasi tersebut akan menambahkan frame di setiap frame-frame di video tersebut. Nah, tetapi kalau di CapCut, VN, dan lain sebagainya, itu memang saya kurang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi menurut saya kalau antara FPS 24, 25 ke 60 itu nggak ada perubahan yang signifikan. Artinya kita lihat pun tetap biasa, nggak ada perubahan yang signifikan. Kecuali kalau misalkan kita ambilnya 24 FPS nih, lalu pas di edit VN ataupun di CapCut itu kita ambil 60 fps dan kita tambahkan slow motion, nah itu mungkin akan kelihatan patah-patah di videonya karena emang udah 24, di pas edit kita paksa ke 60, terus kita slow motion lagi. Itu jadi kan bisa dibayangkan dari 24 itu di setiap detik ada 24 gambar, itu masih kita renggangkan lagi. Jadi kebayangkan entan-entannya gitu. Tapi it's okay, nggak masalah sih sebenarnya kalau seperti itu. Yang penting kita nggak over dalam slow motion, lalu juga kita nggak over dalam editnya, itu akan kelihatan lancar videonya. Karena emang secara normal kalau menurut videografer mata kita itu menangkap sebuah momen itu, kalau ibaratkan kalau di video itu antara rentang 24 sampai 30 fps. Jadi misalkan 24 fps dipaksa ke 60 fps itu enggak kelihatan bedanya, kecuali kalau memang kita lihat secara detail. Kalau kita lihat secara pelan-pelan, kita slow motion kan, itu baru kelihatan patah-patahnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Ya, mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya terkait teknik pengambilan gambar, terkait pemilihan kamera, pemilihan lensa, ataupun teknik pengaturan kamera. Ini enjoy aja, kita diskusi. Saya masih banyak kekurangan sebenarnya, belum yang profesional banget. Silahkan yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand atau menulis di kolom chat.
Oke, mungkin ini bisa saya lanjut dulu. Nanti kalau tengah-tengah mungkin teman-teman ada muncul pertanyaan, monggo silahkan raise hand, silahkan chat. Ini sifatnya fleksibel banget. Kita seperti diskusi di dalam kelas saja, gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau tadi udah kita belajar tentang jenis kamera, jenis lensa, lalu teknik setting kamera akan menghasilkan gambar yang baik. Lalu selanjutnya kita belajar tentang kamera movement. Jadi kamera movement ini gimana cara kita itu menggerakkan kamera dalam mengambil gambar. Nah, terus apa fungsinya? Yang pertama, kamera movement ini dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dalam sebuah video. Lalu yang kedua juga dapat mempercantik visual, lalu juga mendukung storytelling, cerita apa yang ingin kita sampaikan di video, lalu juga ada motivasi-motivasi tertentu seperti untuk mengikuti pergerakan objek, untuk menjelaskan sebuah keadaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kamera movement ini sebenarnya fleksibel banget sih, artinya kamera movement yang nantinya saya sampaikan itu nggak harus kalian semua itu pakem, harus mengikuti gaya kamera movement itu. Nah, kita bisa mengombinasikan ataupun kita mungkin ada ide-ide kamera movement lain yang bisa kita gunakan. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan di dalam video itu bisa tersampaikan melalui kamera movement yang kita gunakan. Langsung aja yang pertama, ini ada yang namanya kamera movement pen. Jadi kalau kamera movement pen ini kamera itu berhenti di porosnya, tapi kamera itu memutar. Jadi kalau ke kanan itu yang namanya pen right, kalau ke kiri namanya pen left. Nah, untuk lebih jelasnya, ini langsung saya contohkan. Nah, ini kan kamera berhenti pada tempatnya, lalu kamera itu muter ke kanan, yang namanya pen right. Nah, untuk motivasinya, untuk yang di video ini, itu untuk menjelaskan keadaan. Ini loh keadaan yang terjadi di lokasi saat ini. Jadi, videographer ini menyampaikan bahwa keadaan itu seperti ini, sore hari dengan langit-langit kuning atau biruan, itu. Lalu yang video kedua ini, pergerakannya untuk mengikuti subjek. Jadi, pennya ini berfungsi untuk mengikuti subjeknya agar kamera itu tetap menangkap subjek dengan baik. Itu untuk pen. Lalu yang kedua ada yang namanya tilt. Sebenarnya tilt ini hampir sama dengan pen, yaitu kamera berhenti pada tempatnya. Tapi kalau tilt ini ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas namanya tilt up, kalau ke bawah yang namanya tilt down. Ini sebenarnya untuk motivasi-motivasinya itu hampir sama dengan pen, bisa untuk mengikuti subjek, lalu juga bisa untuk menegaskan sebuah kondisi lingkungan, lalu atau juga kalau kita tilt up itu bisa menegaskan sebuah objek yang kecil ke objek yang besar. Jadi misalkan seperti ini, video yang kedua ini kan tilt up. Nah, ini menggambarkan betapa besarnya ombak ini dibanding dengan objek manusianya ini. Jadi dari bawah itu kita menangkap objek manusia, lalu diarahkan ke atas, ini langsung ada ombak yang besar. Jadi ini mempertegas bahwa ombak ini besar sekali gitu. Jadi manusia itu kecil, ombaknya besar. Lalu untuk video selanjutnya ini tilt yang untuk mengikuti pergerakan objek ke bawah. Itu untuk tilt. Lalu selanjutnya yang ketiga ada yang namanya dolly. Jadi untuk dolly ini biasanya kamera itu ditempatkan pada alatnya, bisa menggunakan slider atau dolly crane, atau kalau sekarang yang mudah itu menggunakan gimbal, itu juga bisa. Jadi dolly ini pergerakan kamera maju mundur. Misalkan nih kalau di video ini kan untuk mengikuti subjek, jadi kameranya mengikuti mundur untuk menjelaskan bahwa
si orang ini lagi berjalan ke depan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya gitu. Lalu yang ini kameranya mundur, ini untuk mempertegaskan bahwa objeknya ini sedang berada di lingkungan yang seperti itu. Jadi bisa dijelaskan dari dimulai dari objeknya, lalu semakin mundur semakin kelihatan lingkungan sekitarnya. Itu memberi gambaran bahwa si objek ini sedang berada di lingkungan yang seperti ini. Lalu teknik selanjutnya itu ada track atau crab. Jadi crab ini kan kepiting kan. Jadi ini seperti jalannya kepiting. Kalau dolly tadi ke depan ke belakang, kalau track atau crab ini ke kanan dan ke kiri. Fungsinya biasanya ini untuk menggambarkan dua objek atau menggambarkan dua keadaan, lalu juga ada untuk mengikuti objek yang berjalan. Misalkan nih, ini video yang pertama. Jadi dari orang yang memegang HP, lalu semakin ke kiri ada laptopnya. Ini kan menggambarkan dua objek. Jadi orang ini sedang memegang HP, juga sedang memegang laptop. Lalu untuk video yang kedua ini fungsi grab atau track untuk mengikuti objek yang sedang berjalan. Jadi agar objek tersebut tetap di frame yang benar, mereka menggunakan kamera movement yang track ini untuk mengikuti objeknya. Lalu yang selanjutnya ini ada yang namanya pedestal. Jadi kalau tadi ada yang maju mundur, kiri kanan, kalau pedestal ini atas bawah. Kalau ke atas namanya pedestal up, kalau ke bawah itu namanya pedestal down. Ini sebenarnya sama. Yang pertama untuk menjelaskan keadaan suatu objek, lalu juga bisa kita menjelaskan keadaan suatu lingkungan. Misalkan nih, ini kan menjelaskan kalau di bawah sebuah subjek ini masih ada manusia yang lagi sembunyi di bawahnya. Jadi dari yang ke atas itu turun ke bawah. Lalu atau yang kedua ini untuk menjelaskan secara detail subjeknya. Jadi mulai dari dadanya, badannya, lalu ke atas ke wajahnya. Itu menggunakan teknik pedestal up. Lalu yang selanjutnya ada teknik crane. Jadi untuk teknik crane ini kamera berada di atas di udara dan mereka itu bergerak bebas. Nah kalau sekarang itu selain menggunakan crane seperti yang digambar ini, kita juga bisa menggunakan drone yang lebih fleksibel karena nggak mungkin kan kalau misalkan kita nih shot di dalam hutan atau yang lainnya tempat-tempat yang mungkin nggak memungkinkan untuk kita membawa peralatan besar, itu kita bisa menggunakan drone. Nah, untuk crane ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek di dalam sebuah lingkungan. Jadi untuk mengenalkan objek ini sedang di lingkungan yang seperti ini. Objek ini kecil sekali dibandingkan lingkungan yang seperti ini. Misalkan nih, yang pertama. Nah, ini kan objeknya ini lalu mengenalkan kalau sedang memperhatikan lalu dengan lingkungannya yang seperti ini. Lalu misalkan yang kedua, nah ini menggambarkan seorang laki-laki yang ketinggalan sama ceweknya dengan hutan di jalan hutan yang lagi sepi. Itu teknik pengambilan dengan cara crane. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh ini ada yang namanya art. Jadi art ini gerakan kamera memutari subjeknya. Jadi misalkan ini subjek ya. Jadi kamera itu bergerak memutari. Nah, fungsinya apa? Art ini yang pertama fungsinya untuk menjelaskan kondisi detail tentang subjek. Jadi dari mulai sisi kanannya, lalu ke depan, lalu kirinya itu kondisi subjek ini gimana? Itu bisa menggunakan kamera art. Kalau enggak gitu bisa juga teknik kamera movement art ini untuk menggambarkan objek subjek dengan lingkungannya. Jadi si subjek ini sedang di mana sih? Kondisi lingkungan sekitarnya itu sudah gimana? Misalkan ini. Nah, ini kan melihatkan detail si gorila ini yang sedang marah dengan kondisi lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh pesawat-pesawat yang ingin mengepungnya. Lalu yang kedua ini ada aktor yang sedang
berebut sebuah peluru atau apa ini dengan kondisi lingkungannya sekitar yang sedang hancur habis peperangan. Jadi itu bisa menggunakan teknik art. Lalu yang terakhir ini ada teknik kamera movement zoom. Sebenarnya untuk zoom ini ada yang mengatakan bukan termasuk ke dalam kamera movement, karena emang di zoom ini yang bergerak itu kan lensanya. Jadi partikel-partikel yang di lensa itu digerakkan sehingga akan menimbulkan efek zoom. Nah, efek zoom ini biasanya digunakan untuk mempertegas sebuah karakter atau mengenalkan sebuah karakter. Bisa digunakan, kalau zoom in itu mungkin bisa digunakan di awalan untuk lebih mengenalkan lagi si subjek dengan lingkungannya, atau kalau zoom out itu bisa dibuat akhiran pada sebuah scene untuk mempertegas bahwa subjek ini sedang berada di lingkungan yang seperti ini. Misalkan nih, yang pertama. Nah, ini kan digunakan untuk mempertegaskan bahwa subjek ini sedang bermain laptop di kantornya dengan kondisi yang seperti ini. Lalu yang kedua, ini zoom out. Bisa digunakan bahwa si subjek ini dengan lingkungan sekitarnya lagi seperti ini. Nah, biasanya untuk teknik zoom ini bisa awalan atau akhiran video buat opening ataupun closing sebuah video. Nah, itu tadi teknik-teknik kamera movement yang paten. Lalu selanjutnya sebenarnya untuk kamera movement ini seperti yang sudah saya katakan tadi, kamera movement itu sebenarnya bebas. Kita bebas berekspresi menggunakan segala jenis kamera movement. Ini contohnya. Untuk mengenalkan sebuah lingkungan, kita bisa menggunakan track in, lalu kita pedestal up. Jadi intinya kamera movement itu sebenarnya bebas, nggak ada aturan patennya, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah mengenal kamera movement, lalu selanjutnya ini ada yang namanya kamera angel dengan berbagai motivasinya. Jadi sebenarnya kamera angel, kamera movement itu tujuannya sama. Teknik menggerakkan kamera, teknik penempatan kamera supaya ada motivasi-motivasi tertentu, ada cerita-cerita tertentu yang ingin kita sampaikan dalam sebuah video atau dalam sebuah gambar. Nah, kalau kamera angel ini sebenarnya kamera angel ini bebas seperti kamera movement juga, dan teknik-tekniknya itu berbeda-berbeda. Jadi ada yang cuma bit high angle, ada juga yang lebih memperdetail lagi. Di sini ada lagi, sini ada lagi. Intinya kamera angel ini bebas, tapi yang saya sampaikan ini ada 5. Yang pertama bird A, lalu big angel, A level, low angel, dan frog A. Yang pertama yaitu big A view. Seperti namanya, teknik kamera angel ini diibaratkan seperti sebuah burung yang memandang ke bawah. Jadi dari kamera itu dari atas dengan langsung tajam ke bawah untuk menggambarkan suatu keadaan. Ini contohnya. Nah, biasanya bird eye view ini digunakan untuk mempertegas sebuah objek atau subjek dalam kondisi lingkungan tertentu. Bisa juga untuk menjadi awalan, misalkan pengenalan bahwa kondisi lingkungannya seperti ini, lalu subjeknya lagi seperti ini, keadaannya seperti ini. Itu untuk angel yang pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya high angel. Nah, high angel ini dari atas tapi lebih rendah dari yang namanya bird eye. Jadi biasanya high angel ini digunakan untuk menegaskan bahwa subjek atau objek yang sedang kita masukkan ke dalam frame itu memiliki derajat yang rendah, sehingga penonton itu seakan-akan mereka lebih besar, lebih tinggi keadaannya daripada si objeknya ini. Misalkan ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa aktor utama ini
memiliki sifat yang lebih besar, yang lebih gagah daripada subjek-subjek lain yang ada di bawah ini. Jadi kesannya itu lebih tegas, lebih berkarakter, lebih kuat gitu. Ini High Angel. Lalu selanjutnya AI level. Nah, AI level ini angel kamera yang mungkin paling sering digunakan. Jadi posisi kamera itu hanya penonton itu merasakan hal yang sama dengan subjek yang sudah ditampilkan. Atau kalau enggak gitu, biasanya di sebuah percakapan itu juga menggunakan teknik pengambilan AI level sehingga seakan-akan penonton itu merasa sedang ngobrol dengan subjek yang ditampilkan di dalam sebuah frame. Nah, ini dimisalkan. Jadi penonton itu sedang merasakan kondisi yang sama, kondisi yang sejajar dengan apa yang ditampilkan di dalam video. Lalu yang keempat ini ada low angel. Yang pertama, low angel ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan sebuah subjek atau objek. Jadi misalkan kayak ini, yang pertama tadi kan untuk mengenalkan ini subjeknya lagi begini, objeknya lagi begini. Lalu juga selain untuk memperkenalkan, biasanya low angel ini menunjukkan karakter gagah pada subjek atau objeknya. Jadi seakan-akan penonton itu merasa mereka itu lebih rendah daripada objek yang ditampilkan di dalam sebuah video. Nah, lalu angel yang terakhir ini namanya frog eye view. Seperti namanya, jadi frog eye view ini diibaratkan kita itu sebagai sebuah kata yang sedang memandang lingkungan sekitarnya. Jadi kamera ditaruh di sisi paling bawah, sisi paling rendah, lalu kamera diarahkan ke atas untuk memperkenalkan lingkungan sekitar. Nah, biasanya frog eye ini akan menimbulkan kesan yang lebih dominan kepada subjek. Jadi seakan-akan penonton itu merasa lebih rendah, lalu subjek itu dengan kondisi lingkungannya itu diperkenalkan bahwa subjek itu sedang begini dengan lingkungannya yang seperti ini. Ini contohnya. Nah, setelah tadi ada yang namanya angel dalam kamera, lalu selanjutnya yaitu framing atau shot type. Jadi framing ini gimana cara kita itu mengambil sebuah keadaan, mengambil sebuah objek dengan kriteria dekat jauhnya. Jadi seberapa besar kita menampilkan sebuah objek, lalu dengan motivasi apa yang akan ingin, kesan apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ada extreme close up. Jadi extreme close up ini teknik yang mengambil satu bagian tertentu, misalkan cuma bagian mata, atau kita bisa mengambil hidung atau dan lainnya. Ini ada lagi contohnya mulut, telinga. Nah, ini biasanya untuk menampilkan kesan yang detail. Misalkan matanya ini lagi apa, itu menggunakan teknik extreme close up, atau kalau enggak gitu kita juga bisa arahkan ke sebuah objek, misalkan bunga, kalau ini juga ada rokok, tulisan dan sebagainya. Itu menggunakan teknik extreme close up untuk memperjelas bahwa si objek dengan kecilnya ini lagi seperti ini, menunjukkan detail suatu objek. Lalu yang kedua ada teknik close up. Nah, teknik close up ini biasanya menampilkan satu wajah full. Jadi ini untuk menggambarkan wajahnya ini lagi gimana, apakah lagi senang, apakah lagi susah, lagi mikir, lagi bahagia atau gimana. Ini contoh-contohnya. Nah, lalu yang ketiga, ini ada yang namanya medium close up. Jadi medium close up ini hampir sama seperti close up, tetapi
lebih agak jauh lagi. Biasanya dari dada ke atas sampai kepala. Nah, ini tujuannya untuk memberikan kesan, mempertegas subjek atau objeknya ini. Jadi keadaan objek atau subjek ini dengan gerak-gerik badannya, setengah badan ke atas itu lagi apa, itu bisa diperjelas dengan medium close up. Nah, lalu teknik selanjutnya yaitu mid shot. Jadi mid shot ini versi lebih jauh dari medium close up. Kalau tadi medium close up itu dari dada ke atas, kalau mid shot ini dari mungkin setengah badan ke atas. Jadi mulai dari pinggang ataupun agak bawah lagi, itu namanya mid shot. Nah, lalu selanjutnya ada full shot. Full shot ini menampilkan sebuah subjek secara keseluruhan, secara full. Jadi mulai dari bawah sampai atas itu ditampilkan. Nah, ini kesannya kita itu penonton itu bisa melihat secara seutuhnya subjek ini, objek ini keadaannya lagi gimana gitu dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya ada long shot. Ini untuk long shot ini lebih jauh lagi daripada full shot tadi. Jadi long shot ini selain mempertegas objeknya, long shot ini juga menggambarkan lingkungan sekitarnya. Nah, lalu contoh selanjutnya ini ada extreme long shot. Extreme long shot ini biasanya akan menampilkan keseluruhan dalam sebuah lingkungan. Biasanya extreme long shot ini untuk menggambarkan lingkungan secara detail. Jadi lingkungannya itu seperti apa, lalu subjek objeknya itu lagi di mana, seberapa kecilnya, lingkungannya itu seberapa besarnya, gitu. Itu menggunakan teknik extreme long shot. Nah, dari beberapa shoot types atau framing tadi, itu bisa kita kombinasikan. Misalkan ini saya kasih contoh. Kita mulai dari yang extreme long shot, kita menggambarkan sebuah subjek dengan kondisi lingkungannya yang lagi di hutan. Lalu setelah itu kita transisi, kita lebih dekatkan lagi kepada mid shot, kita lebih mempertegas bahwa si subjek ini lagi berjalan dengan kondisinya yang seperti ini. Lalu bisa kita transisikan lagi kepada close up yang lebih dekat agar penonton itu tahu bahwa subjeknya itu seperti ini, dia itu lagi mengamati lingkungan sekitar. Atau bisa kita balik, kita mulai dari yang close up dulu, ini misalkan dari sebuah drone, lalu kita lebih jauh lagi. Nah, ini lebih jauh lagi, ini menggambarkan bahwa drone-nya itu sedang berjalan menangkap keindahan sebuah alam. Itu bisa kita kombinasikan untuk menyampaikan sebuah motivasi tertentu, sebuah cerita tertentu yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah gambar. Lalu ini yang selanjutnya ada yang namanya rules of thread. Jadi mungkin teman-teman biasanya bingung, foto yang bagus itu gimana, foto yang pas itu gimana. Nah, ini fungsinya rules of thread. Jadi biasanya di kamera itu kan ada beberapa garis, 1, 2, 3, 4, ada 4 garis, di mana garis tersebut memiliki setiap titik temu, ini yang merah-merah ini, dan garis itu membagi frame itu menjadi 3. Kalau secara vertikal itu ada atas, tengah, bawah. Kalau secara horizontal ada kiri, tengah, kanan. Nah,
titik pertemuan ini kita bisa jadikan acuan subjek objek yang ingin kita letakkan itu bisa kita letakkan di antara titik-titik ini atau di salah satu frame ini. Nah, ini contohnya. Jadi di setiap adegan framingnya itu harus selalu tepat. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, subjek atau objek itu harus berada di antara titik pertemuan ini atau kalau gitu berada di tengah. Lalu hal yang harus diperhatikan lagi yaitu headroom. Nah, idealnya kalau misalkan kita menangkap gambar sebuah orang atau seorang manusia itu framing pada matanya itu dipaskan diluruskan dengan garis yang ada di atas. Atau kalau misalkan objek, misalkan nih kita mau ngambil bunga, maka bunga itu harus diletakkan di sini, di garis ini. Jadi garis-garis ini adalah tempat-tempat yang akan kita isi dengan detail objek yang ingin kita sampaikan. Ini contoh yang kedua, tetap sama, semua objek itu berada di titik-titik pertemuan garis ini. Nah, mungkin cukup seperti itu tentang materi tadi, mulai dari pemilihan jenis kamera, lalu setting kamera, lalu teknik pengambilan kamera untuk menyampaikan sebuah motivasi. Sebenarnya ya mohon maaf putus karena ada gangguan sinyal. Ya, intinya itu tadi materi-materi yang telah saya sampaikan. Dan sebetulnya videografi itu nggak ada aturan pakemnya. Semua walaupun menyalahi aturan-aturan yang telah saya sampaikan tadi, kalau emang benar-benar itu digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan, ya it's okay. Videografi itu luas, videografi itu bebas, sesuai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya saya persilahkan buat teman-teman mungkin untuk bertanya atau berdiskusi, monggo saya persilahkan. Atau mungkin di luar materi-materi ini ada yang ingin teman-teman tanyakan, saya persilahkan. Silakan teman-teman, apabila ingin bertanya, bisa on mic, raise hand, atau chat di kolom chat.
Monggo teman-teman mungkin yang mau ada yang mau menambahkan, tanya-tanya, sharing-sharing terkait videografi apapun, saya persilahkan. Kak izin bertanya. Nggih, monggo silahkan. Eh, Sebenarnya ini saya masih bingung sih. Semisal nih kita mau foto kayak kegiatan gitu ya, tapi kegiatannya outdoor, kegiatan lapangan gitu. Nah, untuk kira-kira kamera yang bagus atau yang tepat digunain waktu kegiatan outdoor di luar itu kayak gimana? Mungkin kadang itu atau enggak gini, settingannya seperti apa untuk apa ya istilahnya? Pencahayaannya, ISO mungkin ya kayak gitu itu bagusnya kalau di lapangan itu kayak gimana? Seberapa mungkin juga biar nggak keterangan tapi juga nggak yang terlalu gelap atau ngeblur gitu. Ya, baik, terima kasih. Intinya sebentar. Kamera apa yang cocok digunakan untuk outdoor, terus gimana settingannya? Ya, sebenarnya kalau berbicara cocok-cocokan, semua kamera itu bisa digunakan dalam keadaan apapun. Tinggal fitur-fiturnya mungkin ada yang lebih memudahkan kita dalam kondisi gelap, ada yang lebih memudahkan kita ketika kondisi outdoor dan sebagainya. Nah, untuk pemilihan lensa sendiri itu juga tergantung kebutuhan. Tinggal kita ingin yang gimana. Apa kita yang ingin fleksibel bisa di zoom, atau kita ingin menginginkan karakter gambar dengan kondisi seperti misalkan bokehnya lebih baik, gambarnya lebih tajam, itu tergantung ke pemilihan lensa. Nah, terus untuk settingan sebenarnya juga nggak ada settingan yang pakem ketika di kondisi terang di outdoor ataupun di indoor. Nah, tetapi kalau biasanya ketika mendokumentasikan sebuah acara, terutama ini acaranya yang bersifat outdoor gitu ya. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu shutter speed. Nah, untuk menangkap sebuah acara, biar biasanya kan acara itu karena kita menangkap momen, jadi kita harus set gitu. Apapun gerak-gerik yang ingin kita dokumentasikan itu harus terdokumentasi dengan baik. Nah, itu yang pertama caranya kita atur shutter speed-nya. Kalau buat menangkap sebuah momen, ini kalau foto ya, itu normalnya di 1/200 atau lebih. Karena kalau 1/200 ke bawah itu biasanya kamera akan menangkap gambar itu menimbulkan efek motion blur. Jadi gambarnya terlihat kurang jelas, biasanya ngeblur gitu. Biasanya kalau teman-teman bingung, ini kok gambarnya ngeblur itu gimana? Itu karena shutter speed-nya yang digunakan terlalu rendah. Nah, kalau di video itu bebas, yang penting 2 kali frame rate-nya. Jadi misalkan frame rate-nya 50, berarti shutter speed-nya itu harus 1/100. Lalu untuk aperture itu tergantung keinginan kita. Apakah gambar ini kita ingin menghasilkan bokeh atau lainnya. Tapi biasanya kalau aperture itu videographer ataupun fotografer itu akan menyeting ke aperture yang paling besar. Misalkan paling besarnya f1.8, maka disettingnya ke f1.8 supaya yang pertama cahaya yang masuk lebih banyak, lalu efek bokeh yang ditimbulkan itu juga lebih baik. Lalu terkait ISO-nya, normalnya kalau di outdoor itu semua kamera bisa menangkap dengan ISO rendah, misalkan ISO 100, 200 atau maksimal 300. Nah, kalau ketika misalkan shutter speed sudah kita setting ke 1/100, lalu aperture sudah kita setting ke paling besar, ISO-nya kita setting 200, 300. Nah, kalau di outdoor ini biasanya settingan seperti itu masih terlalu terang. Nah, kalau dengan ketiga itu sudah kita setting dengan kondisi yang seperti itu tadi, ketika masih terang, mana yang kita korbankan? Yang pertama ISO, bisa kita ISO-nya kita setting ke paling rendah. Misalkan kalau rendahnya itu biasanya di kamera-kamera itu 50. Kita setting ISO-nya ke 50. Nah, gimana kalau gambarnya masih terlalu terang? Nah, lalu kita shutter speed-nya bisa kita naikkan, misalkan 1/600, 1/700 itu. Nah, kalau di outdoor gimana? Kalau di outdoor itu yang pertama tentu saja shutter speed, kalau kita mau mengabadikan momen, normalnya itu minimal shutter speed-nya 1/100.
Terus bukaannya, aperturnya kita setting ke yang terbesar, lalu ISO-nya juga kita setting yang terbesar, tapi jangan melebihi ambang batas kemampuan kamera. Jadi biasanya di kamera-kamera tertentu itu memiliki tingkatan ISO yang berbeda, di mana ISO tersebut akan menghasilkan noise. Tapi kalau mungkin biasanya teman-teman megangnya kamera DSLR Canon seri 700, 600, 1300 dan lain sebagainya, itu umumnya biasanya itu ISO-nya maksimal ketika gambar itu jernih itu biasanya di angka 800, 900 atau 1000. Di atas tersebut biasanya gambar itu udah mulai kelihatan noise-nya. Jadi misalkan kalau di malam hari kita buat ISO-nya mentok di 800. Nah, kalau gambarnya kurang terang gimana ya, kita korbankan shutter speed-nya, tapi dengan konsekuensi ketika kita mengambil gambar, tangan kita itu nggak boleh tremor, harus tenang, dan juga subjek atau objek yang kita tangkap itu bergeraknya itu lambat. Jadi seperti itu untuk settingan kamera, lagi-lagi menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dari kita sendiri. HP ibu nggak dibawa? Baik Kak, terima kasih banyak. Bisa dimengerti. Biar aku curi. Ya, monggo sambil menunggu ya. Intinya kalau kita terjun ke dalam videografi itu sebenarnya videografi atau bidang-bidang kreatif yang lainnya itu sebenarnya bebas, nggak ada aturan. Yang penting kita nggak mengganggu orang lain, kita nggak memberi efek negatif kepada orang lain, lalu juga kita menyampaikan informasi dengan baik, dengan tata cara sopan santun yang baik, itu bisa kita aplikasikan. Jadi intinya kalau kita mau berekspresi melalui videografi, fotografi itu bebas banget, nggak ada batasan-batasan. Bahkan misalkan nih, saya tadi kan udah menyampaikan beberapa materi, misalkan kayak gambar yang bagus itu gambar yang jelas. Nah, di beberapa momen, di beberapa seniman itu ada juga yang menyampaikan gambar itu gambar-gambar blur. Itu malah yang bernilai karena mereka di dalam gambar yang blur itu mereka ada suatu pesan yang ingin mereka sampaikan. Suatu pesan yang ingin mereka sampaikan. Mungkin seperti contoh tadi ketentuan frame rate, shutter speed itu 2 kali dari frame rate-nya. Karena kalau lebih rendah motion blur. Nah, itu ada beberapa videographer itu yang memang sengaja merendahkan shutter speed-nya untuk menimbulkan efek motion blur sehingga video itu terkesan lebih acak-acakan. Mungkin bisa menggambarkan bahwa kondisi yang sedang mood-nya rendah, kondisi dengan kebingungan, kondisi dengan kerendeman, itu bisa saja. Jadi sebenarnya nggak ada aturan. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan itu dapat tergambarkan di dalam video yang kita buat. Seperti itu. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Diana Fauzia selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk absen.